Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak pintar, jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, sebelum belajar, kalian siapkan dulu alat dan buku tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Ya anak-anak, kita mulai belajarnya, yaitu pembelajaran 3 ya. Di sini pembelajaran 3 akan menjelaskan tentang dampak modernisasi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan salah satu akibat dari modernisasi. Perubahan yang terjadi karena modernisasi tampak dari benda-benda berteknologi yang kamu gunakan sehari-hari di rumah. Nah, nanti kalian bisa diskusikan dengan teman kamu mengenai alat dan benda apa saja yang merupakan hasil pengembangan teknologi. Misalnya, kamu menggunakan buku dan pensil untuk menulis dan mencatat. Pada zaman dahulu, orang menggunakan sebuah papan kecil dan menuliskannya dengan menggunakan kapur atau arang. Namun saat ini, kamu juga melihat orang yang menggunakan alat elektronik untuk mencatat, tidak lagi menggunakan buku dan pena seperti biasanya. Nah, bersama dengan temanmu, bisa kalian nanti tentukan ya benda yang ada di sekitarmu. Kemudian bagaimana alat tersebut telah berkembang hingga saat ini dengan cara membandingkannya dengan alat yang memiliki kegunaan yang sama pada masa lalu. Nah, di sini nanti kalian silakan tulis ya. Kemudian modernisasi memang telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat kita. Bagaimana modernisasi mempengaruhi budaya masyarakat? Nah, di sini kalian nanti bisa memahaminya. Ada bacaan yaitu tentang modernisasi dan budaya masyarakat. Salah satu ciri masyarakat modern adalah sikapnya yang lebih terbuka terhadap sesuatu yang baru. Keterbukaan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menguji hal baru tersebut. Jika hal baru tersebut sesuai dengan norma yang ada, maka hal baru tersebut dapat dengan mudah diterima. Tetapi, jika ada norma masyarakat yang tidak sesuai dengan hal baru tersebut, masyarakat akan menolaknya atau bisa menyesuaikannya. Nah, sikap mental dan budaya suatu masyarakat sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu perubahan sebagai bagian dari modernisasi. Sikap mental yang dapat menjadi pendorong modernisasi antara lain adalah rajin, kemudian tepat waktu, berani mengambil resiko, disiplin, bersaing, adil, jujur, toleran, dan peduli lingkungan. Jadi modernisasi mempengaruhi masyarakat untuk mempertahankan kebiasaan lamanya secara tradisi dan menggantinya atau menyesuaikannya. Nah, perhatikan di sini ya. Ini ada gambar ya, yaitu tentang modernisasi akan mempengaruhi masyarakat ya, yang akan mempertahankan budaya-budaya yang telah diturunkan dari nenek moyangnya. Jadi perkembangannya ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk menggali budaya-budaya untuk dipertahankan dan diperkaya. Melalui inovasi, budaya masyarakat dapat dipertahankan menjadi budaya masa kini dengan bantuan teknologi. Misalnya melalui penyebaran informasi ke seluruh dunia dan melalui pameran-pameran budaya. Jadi budaya daerah pun dapat dimodifikasi menjadi sesuatu yang lebih masa kini tanpa meninggalkan makna dan arti nilai-nilai dari kebudayaan tersebut. Misalnya seperti yang dilakukan pada Jember Passion Karnaval ya, yang di sini yang melibatkan anak-anak muda untuk mengembangkan budaya daerahnya dalam acara lokal yang bertaraf internasional ya.
yang gagasan oleh salah satu putra asli daerah, yaitu Dinan Faris. Ia telah berhasil membuat mata masyarakat nasional maupun internasional untuk mengarah ke Kabupaten Jember. Sebelumnya Kabupaten Jember hanya dikenal sebagai daerah penghasil tembakau. Kehidupan agraris masyarakatnya ternyata tidak menghalangi kreativitas warganya untuk mengembangkan daerahnya sebagai salah satu kota wisata. Nah, nanti bisa di sini ada festival dikemas dalam nuansa masa kini ya, tanpa meninggalkan budaya asli bangsa Indonesia. Dan festival ini selalu mengusung teman-teman Nusantara. Nah, festival ini selalu mengusung tema-tema Nusantara. Tema-tema tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang keindahan dan keragaman budaya masyarakat Indonesia. Dan festival ini pun dapat dengan mudah mengundang para pemuda dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini. Jadi peserta karnaval yang sangat beragam, mulai dari pelajar hingga ibu rumah tangga, mulai dari petani hingga pegawai kantor. Semua turut serta memeriahkan festival ini. Bahan-bahan yang digunakan untuk festival pun merupakan bahan yang mudah dan didapat di daerah Jember. Bahan-bahan yang digunakan untuk festival pun merupakan bahan yang murah dan mudah didapat di daerah Jember. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian membaca bacaan tadi, nanti kalian akan membuat ringkasan ya, dan dapat mencari sumber informasi lainnya yang sesuai, dan kalian bisa membuat peta pikiran atau tabel atau poster ya, atau gambar, yaitu dari ringkasan yang telah kamu bikin. Nah, di sini ada beberapa ya ringkasannya. Contohnya, bagaimana modernisasi mempengaruhi gaya hidup dan cara berpikir masyarakat modern ya. Kemudian menjelaskan contoh setiap pengaruh modernisasi yang disebutkan dalam artikel ya. Misalnya informasi yang lainnya ya. Contohnya informasi yang dapat didapatkan dari sumber lain. Kemudian di sini juga bisa kita menuliskan dan atau menggambar keseluruhan ya, yaitu nah di sini ya, nanti bisa kalian membuat artikel ya atau gambar dari surat kabar, majalah, dan media lainnya. Nah, di sini ada tentang pengaruh modernisasi terhadap budaya masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Kemudian ada pengaruh modernisasi memang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat kita tidak dapat menghindar dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pendorong terjadinya modernisasi sebagai bukti perkembangan teknologi. Kemudian salah satunya adalah tempat observatorium ya, Bosca di Bandung nah ini. Nah, jadi teknologi sederhana di masa lalu ya, ini nanti kalian bisa membandingkan di masa lalu dengan yang sekarang ya, di zaman teknologi. Contohnya saja, kalian sudah tahu, misalnya teknologi sederhana di masa lalu itu ada surat ya, kemudian teknologi di modernnya adalah email atau surat elektronik ya. Nah, anak-anak, di sini ada bacaan ya, yaitu berkunjung ke observatorium Bosca ya di sini. Nah, nanti bisa kalian baca ceritanya ya. Nah, ini gambar ya, yaitu observo ya. Ini gambarnya ya. Nah, kalian bisa baca. Nanti setelah kalian baca cerita tadi, bisa kalian
mencari ya. Nah, di sini nanti kalian bisa mencari keterangan dari gambar tersebut. Kemudian di sini nanti kalian ada diagram ya, yaitu di sini ada judul apa yang tadi kalian baca, kemudian pengarangnya siapa, kemudian ini adalah cerita ya, yang awalnya apa, kemudian tengahnya apa, dan akhirnya. Bisa nanti kalian tulis di sini. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak membantu masyarakat untuk memecahkan masalah. Peluncuran satelit ke luar angkasa telah dimanfaatkan manusia untuk menyebarkan informasi untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa dengan berbagai cara yang kreatif dan masa kini. Nah, di sini kita lanjut ya, yaitu di sini akan dijelaskan tentang tradisi ngayah di masyarakat Bali ya. Nah, ini adalah salah satu tradisi yang menjunjung tinggi kebersamaan dan telah menjadi norma yang diturunkan ya dari nenek moyangnya. Dan persatuan kesatuan ini mewujudkan dalam kegiatan sehari-hari di kalangan masyarakat tradisional yang dianggap penting hingga saat ini ya. Salah satunya adalah tradisi ngayah yang dilakukan di masyarakat Bali ya. Jadi arti ngayah itu sebenarnya adalah mengerjakan sesuatu secara sukarela untuk kebaikan bersama. Dan tidak hanya pada saat mempersiapkan kegiatan keagamaan, ngayah juga dilakukan masyarakat dalam kehidupan keseharian, yaitu saling berbincang dan menyapa di pagi hari sebelum masyarakat mulai bekerja. Ini merupakan salah satu kegiatan ngayah yang sering dilakukan ya. Juga ngayah dilakukan untuk saling berbagi, tolong menolong dan bermasyarakat. Ngayah juga berarti menyumbang ya, tidak hanya menyumbang secara materi, juga berarti menyumbang dalam bentuk jasa atau kebersamaan. Jadi di setiap acara keagamaan di Bali ini sering dilakukan bersama-sama. Jadi setiap anggota masyarakat akan melibatkan dirinya baik dengan materi maupun tenaga untuk menyukseskan acara tersebut ya. Jadi banyak sekali peristiwa yang menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, nanti kalian bisa mencari artikel yang lain, yaitu yang maknanya menunjukkan persatuan dan kesatuan ya, sesuai dengan yang ada di dalam Pancasila. Jadi kita perbedaan teknologi masa lalu dengan teknologi pada zaman sekarang ya. Jadi teknologi sederhana pada masa lalu ini tetap ya ada, tetapi sekarang lebih canggih ya, lebih canggih. Misalnya di sini ada masa lalu misalnya pisau gunting ya. Nah, teknologi modern ini sekarang ada alat cukur elektronik ya, kemudian alat cuci manual waktu masa lalu. Nah, sekarang di zaman modern itu ada mesin cuci ya dan sebagainya. Untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.